يا رب صل على الحبيب المصطفى وهو الطبيب يا رب صل أحمد إمام المرسلين تداري بالغرام والليالي سنين طويلة سبتها لي ينسبها لي بكل كلمة قلتها لي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan diri untuk bisa hadir pada kegiatan kami ini. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan atau acara kita, yakni acara Isra Mi'raj Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tak lupa kita ucapkan salawat atau kita baca salawat kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk memaksimalkan waktu pada hari ini, saya akan membacakan susunan acara dan pra acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di SD Negeri 2 Dasan Lekong, hari Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025 atau bertepatan dengan tanggal 24 Rajab tahun 1446 Hijriah, dengan acara acara pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh anak kami. Kemudian acara kedua, pembacaan Fatihah dan sholawat Nahdlatul. Kemudian acara inti, acara pertama, sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Dasan Lekong. Kemudian sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Komite SD Negeri 2 Dasan Lekong. Dan sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Pengawas UPT Dikbud Kecamatan Sukamulya. Acara selanjutnya tausiah serta siraman rohani hikmah Isra Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung akan disampaikan oleh Bapak UPT Dikbud Kecamatan Sukamulya. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup sekaligus doa. Baiklah, marilah kita bersama-sama membuka acara Isra Mi'raj kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pra acara pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh anak kami Muhammad Sadidat Firdaus dan Habibullah. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار منفكين حتى تأتيهم البينة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Sebelum kita melanjutkan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca Fatihah dan Salawatul Nahdlatain. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam min syari ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wa alihi ma ashabihi min kiram jama'in al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini surah لصاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد المؤسس نهضة الوطن المقبول الله الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد البنشوري ولمحبه الفاتحة. جميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين المشايخنا والناظرين العطيات لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratu wa ridwanu wa rahmatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Dengan ridhonya kita dapat melaksanakan acara Isra Mi'raj tahun 2025. Dengan momen seperti ini ada perubahan. Yang kami butuhkan di sini adalah bagaimana tingkat keimanan kita sesuai dengan momentum hari ini, yaitu kami mengangkat judul Isra dan Mi'raj. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita dengan ilmu dan iman.
luar biasa ya. SD 2 Dasar Lekong berserta seluruh guru di SD 2 Negeri yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniai kita iman dan Islam sehingga kita bisa menghayati karunia dan kebesarannya. Kemudian selawat dan salam kita aturkan ke junjungan Rasul kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan termasuk kita pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita nanti dapat syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hari ini anak-anakku sekalian, kita diajak oleh ibu kepala sekolah bersama guru kita untuk merayakan Isra Mi'raj. Betul, Isra Mi'raj 100 Isra Mi'raj daripada Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang patut kita syukuri bahwa kita walaupun di daerah Lombok ya, kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita diberikan tauladan sebagai panutan kita, sehingga mudah-mudahan pada akhirnya nanti dengan mengikuti semua ajaran tuntunan yang telah kita diberikan, kita akan mendapatkan syafaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu wa taharatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin wal mala'il a'la ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirnya kalian itu sabda Rasulullah berpesan kepada tiang pelunggu. Hadirnya kalian pada suatu majlis taklim, majlis ilmu semacam ini yang dimomenkan dengan tema Isra Mi'raj maupun majlis ilmu lainnya, lebih baik kata Rasulullah kita hadir sesaat itu fleksibel maknanya. Ada yang semenit, ada yang 1 jam, ada yang seacara. Nah, seperti Maraniki seacara, satu momen acara, saatan. Lebih baik, masih pahalanya lebih besar dan lebih baik daripada kita sholat sunat 1000 rakaat. Ya Allah, pelik pahala begitu. Nah,
Luar biasa. Makanya seperti pengawas tadi, momen ini menginisiasi semacam majelis ilmu yang seperti ini bukan berarti kita itu menyia-nyiakan sesuatu. Walaupun misalnya tidak teranggarkan di sekolah, ya buatlah inisiasi dari kebersamaan yang ada di satuan pendidikan atau satuan organisasi untuk meraih pahala yang luar biasa yang sudah diberikan sinyal oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada tema yang dibuat oleh kita di SD 2 Dasar Lekong, dengan momentum Isra Mi'raj. Mari tingkatkan kualitas sholat kita dengan ilmu dan iman. Setiap apa yang kita lakukan mesti harus kembali ke sini, iman dan ilmu. Sehebat apapun seseorang tanpa beriman, maka semuanya hampa. Banyak profesor bisa mengaji, banyak pengarang-pengarang buku bisa menyampaikan apa isi yang ada di dalam Al-Quran, tapi dia tidak beriman. Tidak beriman, maka itu adalah hampa. Tidak ada artinya. Pertama, dia sia-sia. Kedua, tidak dapat pahala. Ketiga, dia isi neraka. Hanya dia mengilmukan tapi tidak mengerjakan, tidak mengimani. Saya tahu isi Al-Quran itu, saya tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi saya tidak mengimani, maka dia isi neraka. Mele sudah jadi isi neraka? Nah, berembe. Saya mele angkat tangan. Nah, tidak ada. Semoga kita menjadi isi surga. Amin ya Rabbal. Arak dua syarat lamun tekanak. Nah, lamun terjadi siswa, dua syarat dapat dari si surga. Lamun dah arak sadua ni apa jadi kita? Isi neraka. Mbek ciri-ciri isi surga lamun sida pada si sekolah ni, pertama harus taat kepada orang tua. Mbek kenan orang tua, ibu, bapak harus taat. Ina, ama, ibu, bapak, mami, mimi, gihano, mami, mimi lamunina, beli meme, nek mama, meme bahasa halus semua. Mu mama jak laki kena, meme, mami, meme, ina, ama, ibu, bapak, perlu sudah ketahuan ni. Nah, lamun ketahuan bahasa Dasar Lekong, bahasa mami pengawas, wikanang kena. Perlu itu diajarkan bahasa-bahasa seperti itu, ilmu. Jadi pertama syarat masuk isi surga taat kepada orang tua, ibu bapak. Yang kedua taat kepada guru. Nilai dunia doang juruk ni bareh sak lainah. Saksi keserio. Sida taat, berkenan taat, bakti. Ketuan dulu. Ketuan. Lamun dah tersuruh isi bapak dah. Amanda. Lalu baik gerupuk tolek dagangan nu dedek bayar teduk entah baik mele sida bakti atau dek nu
Hah? Saya kena bakti, saya Katima. Hah? Suruh baik gerupuk isi amak dan tedo-tedo. Harus bakti atau tidak? Tidak boleh. Itu boleh, kita tidak bakti. Dedek tersuruh lo baik gerupuk batur pada karena berbakti kepada orang tua. Salah, ya, salah. Itu boleh, kita tidak ikuti itu. Mendapat pahala tidak mengikuti seperti itu. Lamun tersuruh lalu sembahyang ojok masjid, harus mati atau dek? Mati. Lamun dek mati, awas burung jari isi surga. Kedua, lamun tersuruh isi gurun ke jagur kanak dia, ada nangis mele sudah. Tak boleh kita tidak ikuti guru seperti itu. Kalau guru menyuruh duduk, berdoa, belajar, harus kita taat atau tidak? Taat. Itu namanya isi sorga. Nah, mudah-mudahan kita semua jadi isi sorga. Ya ampun, bahasa Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa man allama ilman bahwa abdan, katanya kalau Sayyidina Ali. Barang siapa yang memberikan saya satu huruf ilmu, man allama harpan bahwa abdan, satu huruf etajah kena Ali Bangkok. Tahu orang Ali Bangkok? Tahu orang Ali Bangkok? Iya, si tak berdua teluk nu ada nali Bangkok. Menonton dia lagu tak berdua teluk. Ya ada nali Bangkok nu. Ketuan Ustaz suara. Lamun tajah ngaji. Ya manusia paling bodoh ngaji lamun kena dek ketahu nali Bangkok ya. Wah dek tahu apa-apa wah. Dek tahu Ali Bangkok, padahal Ali Bangkok paling murah menah. Iya si Bangkok dek berdua teluk nu. Itu Sayyidina Ali mengatakan bahwa kalau saya diberikan siapapun yang mengajarkan saya satu huruf saja, maka saya sanggup menjadi budaknya. Seorang budakmu apapun yang jadi apa-apa dan gawe isi bos harus mau, itu budak. Lebih parah budak daripada orang tua merintah anaknya. Ya kedahsat seorang budak. Nah, itu katanya kenapa? Karena kehebatan ilmu pengetahuan. Tidak ada yang bisa kita laksanakan, kita ketahui, kita jalankan, kita selamatkan tanpa ada ilmu. Kita nukil sejarah sekarang. Sejarah. Kita kembali kepada sejarah keislaman kita tentang sejarah apa sih sehingga dikatakan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarahnya ampun nara Isra ni, ampun nara Isra dan Mi'raj ni karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada latar belakangnya, tidak serta-merta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan ujian oleh Allah dengan sebut duka cita, bulan duka cita, minggu duka cita, tahun duka cita. Ia kena nampak narak bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulannya tahunnya duka citanya Rasulullah. Ya teping susah, ujian, musibah dikasih pada bulan di tahun itu, dan pada bulan Rajab lah disebut peningkatannya, diberikan musibahnya baginda duka citanya. Apa duka citanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diberikan hadiah yang namanya Isra dan Mi'raj? Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun itu meninggal istrinya yang sangat dicintai.
Siapa istrinya yang pertama yang sangat dicintai Rasulullah? Siti Hadijah. Namanya siapa? Ingat-ingat bareng harap kepeng isi kupak bareng ketuaan bareng. Ingat-ingat pengajian ini. Nah. Siti Hadijah. Siti Hadijah itu adalah satu-satunya istri Rasulullah yang sangat dicintai, yang sangat disayangi, dan menyerahkan segala perjuangan harta bendanya untuk Islam, yang namanya Siti Hadijah. Beda umur Rasulullah kaca Siti Hadijah 15 tahun. Rasulullah teruna Siti Hadijah 40 tahun. Wah balu nganak pitu. Lalu kehebatannya karena ibadahnya, keimanannya, Rasulullah mau dengan Siti Hadijah karena menyerahkan semua harta bendanya. Karena di kota Mekah itu Siti Hadijah ditinggalkan oleh suaminya, dia yang terkaya di kota Mekah, saudagar terkaya di kota Mekah. Sehingga dia mau menyerahkan semuanya untuk perjuangan Islam, diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang meninggal dunia, dibelah dadanya oleh malaikat, yakhuru sadruhu bil ma'i zamzami. Dibersihkan dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibelah dadanya dan dibersihkan pakai air zam-zam di depan Ka'bah. Jangankan kita, Rasulullah pun yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkan dulu hatinya. Ibarat lama musim corona apa dan sepro tinggi kan, protokol kesehatan disemprot dulu karena dia akan bertemu dengan, dibersihkan hatinya. Sehingga Rasulullah itu dibelah dadanya 2 kali. Di saat umur 4 tahun, waktu disusui oleh Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susuannya, di sana dibelah dadanya pertama. Nah, tujuannya apa? Dimasukkan ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa sekolah dia Nabiyil Ummi, Nabi yang memang dikatakan tidak tahu, tapi dia sudah mengetahui segala-galanya. Nah itu kehebatannya. Nah, setelah itu baru ditutup dadanya Rasulullah, dimasukkan ilmu. Nah, apa tujuannya dibelah dada? Ditambah keimanan Rasulullah karena mau menghadap kepada Allah, dikeluarkan bintik-bintik iblis yang ada di hatinya. Padahal Rasulullah wah maksum, wah tidak nyerang menu-menu lagu, karena nanti satu saat bisa jadi dia akan digoda oleh iblis yang ada di dalam hatinya. Kita semua punya iblis, punya setan, punya malaikat. Di hati kita di dalam riwayat diterangkan arak pitu-pulu keluar di kita. Nah, ia jadi goda dulu ampok terengah batur salik julut niki. Nah, barahia injak ke tema mantan salik film niki barak diri kena cerita pitu-pulu setan, pitu-pulu malaikat yang berjaguran niki. Apa kita mau ikut baik atau buruk? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu dia, sehingga setannya dikeluarkan dari hatinya Rasulullah, dibersihkan pakai air zam-zam. Singkat cerita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai ayat yang tadi diperjalankan, asro itu artinya diperjalankan. Bi'abdihi lailan, pada malam hari. Pada malam hari Allah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari.
Dari mana diperjalankan? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Beta Masjidil Haram. Beta Masjidil Haram. Be? Masjidil Haram beta na. Palestina, hebat, luar biasa. Masjidil Haram ini tole Makkah, Makkah Al-Mukarramah. Baru ngajak Masjidil Aqsa le Palestina itu hebat ya. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Sekejap Allah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah. Di saat dia sampai di Masjidil Aqsa, maka disambut oleh seluruh arwah para malaikat dan seluruh arwah para nabi dan rasul, bukan malaikat ya, malaikat tidak mati dia ya. Arwah para nabi dan rasul dari awal sampai akhir ya. Yang kita ketahui berapa? Nabi itu berapa? Nabi dan rasul 25. Keluar rasul enu arak 313. Loh itu saya saja tak hafal dia. Rasul itu 313, yang wajib dihafal itu 25. Lamun nabi nu 124.000. Banyak nabi di dunia, baru berakhirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Khatamun Nabiin. Nah itu. Jadi itulah yang menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Aqsa. Dan disuruhlah beliau oleh para nabi, terutama Nabi Adam alaihissalam, menyuruh Rasulullah menjadi imam di Masjidil Aqsa, imam sholatnya. Belum ada sholat lain, hanya sholat sunatnya Rasulullah menjadi imam di sana. Setelah itu baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan. Mi'raj niki dinaikkan dia. Nah, meluncur dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit pertama. Dibawa oleh malaikat Jibril ke langit pertama. Langsung masuk langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Hanya Nabi Adam mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Nabi Adam saja ketemu di langit bersama dengan Rasulullah, langsung bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, langsung dia bersaksi. Nah, kenapa? Karena si melet menjadi umat Muhammad. Nah, langsung di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa julukannya itu Ruhullah. Sama, bahasanya sama, bersalam kepada Rasulullah. Di langit ketiga Nabi itu, di langit keempat sampai langit kelima, keenam, ketujuh. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di sanalah Nabi Musa menangis. Hanya Nabi Musa yang menangis bertemu dengan Rasulullah di langit keenam dengan mengucapkan kenapa dia menangis Nabi Musa. Ya Rasulullah, saya sebenarnya bersama umatku mau menjadi umatmu ya Rasulullah. Itu katanya Nabi Musa yang pertama. Yang kedua, lebih dari hampir triliunan umatmu Muhammad sampai hari kiamat. Sementara umatku sangat sedikit, kata Nabi Musa menangis. Kok umatmu saja yang lebih banyak masuk surga ketimbang umatku, kata Nabi Musa alaihissalam. Itu kehebatan kita ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam bimbingan dan syafaat baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak ke langit yang ketujuh sama malaikat Jibril. Di sana ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang dijuluki dengan Ibrahim Khalilullah, kesayangan Allah. Di langit ketujuh itu dia ketemu dengan selangit, isinya adalah anak-anak kecil, marak dan menin dan bergeretek-geretek, dijajari sak mati, sak ninggal, kodek-kodek. Sebelum balik itu dikumpulkan oleh malaikat Jibril, oleh Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Di sana berkumpul senang senyum dia. Nah, hanya Nabi Ibrahim yang mengatakan atini min ummati balik salami. Ya Rasulullah, katanya Nabi Ibrahim, sampaikan salamku kepada umatmu ya Muhammad ya Rasulullah, kata Nabi Ibrahim. Selanjutnya malaikat Jibril sampai langit ketujuh mampu membawa Rasulullah, hanya sampai langit ketujuh. Nah, baru masuk ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu Rasulullah dihajatkan untuk menerima sholat. Di sanalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Nabi dan Rasul. Tidak ada yang lain, kecuali kalau kita bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dengan mengatakan, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullah. Ya, ini disambut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialognya di sana. Apa jawaban Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Barulah disambut oleh riuhnya malaikat di Baitul Ma'mur itu di Sidratul Muntaha dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bacaan salik sembahyang di akhir tahiyatul akhir itu, ya, di tahiyat pertama dan tahiyat kedua itu bacaan dialognya Rasulullah waktu ketemu untuk menerima sholat itu. Lamun tapi nak ejari azimat jangan nunggak nazimat paling beli itu didialogkan di atas langit ketujuh. Atas isi langit kepituk tahun untuk bicara niki. Allah saja sudah memberikan solawat, memberikan kemuliaan, kehormatan kepada Rasulullah dengan menyatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Apalagi kita umatnya yang encek-encek, kenapa kita tidak mau bersolawat kepada beliau? Nah, di sanalah setelah selesai dengan seluruh penyaksian malaikat selangit di atas Sidratul Muntaha itu di Baitul Ma'mur, barulah diberikan perintah untuk sholat 5 waktu. Nah, belo sejarah niki sebenarnya lagu enggak nengkah dijulu bareh lamun bete bareh kembalinya Rasulullah ke dunia lagi itu sudah bukan ditunggu oleh umatnya, tapi ditunggu oleh suku Quraisy dan bangsa-bangsa orang kafir yang dipimpin oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Iya legumi Rasulullah karena cerita Muhammad cerita barang-barang lalu ojok Palestina barang-barang datang to langit ke pintu atas langit Sidratul Muntaha, barang-barang tulak semalam boro-boro semua. Sekelam dia bau ya lekan Mekah ojok Palestina sampai ke Sidratul Muntaha, kembali lagi sebelum subuh. Rasulullah kembali sebelum subuh itu. Tetapi kehebatannya bahwa barulah dinobatkan di saat Isra Mi'raj, dinobatkan Sayyidina Abu Bakar itu disebut As-Siddiq.
Nah, kenapa ditanya oleh semua pasukannya Abu Jahal, Abu Bakar, meni-meni kelapan Muhammad lalu nojok tole dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa, langsung tai ojok lagi pun turun sekelam percaya atau ndek udah dikena Abu Bakar. Apapun kata Muhammad saya percaya katanya Abu Bakar, maka langsung diberikan gelar As-Siddiq. Nah ini para hadirin sekalian, Bapak Ibu guru, para tamu undangan yang saya hormati, kesimpulannya apa yang kita sampaikan niki bahwa sholat 5 waktu itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermakna bagi kita bahwa di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj itu adalah bahwa hakikatnya Rasulullah diberikan menguasai dunia. Pertama menguasai dunia. Yang kedua Rasulullah menguasai langit. Hanya Nabi kita Muhammad yang dalam sesaat menguasai langit dan bumi. Percaya atau tidak kita? Wajib percaya. Ndek tahayul searah ini. Ndek hayal-hayalan yang namanya Isra dan Mi'raj. Para dah menghayal dia berbeda bukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sholat 5 waktu itu di saat beliau apa? Spontan. Tapi bayar dia karena hebat spontan. Untung dia benar. 5.000 kasih 5.000. Untung dia benar. Ayo. Kira-kira kamu tahu nggak? Kenapa Rasulullah diberikan mukjizat hadiah Isra Mi'raj? Karena disebut tahun itu adalah tahun duka cita. Kenapa dia? Ada 2 orang keluarganya yang meninggal dunia. Siapa itu? Siti Khadijah sama Abu Thalib. Benar. Siti Khadijah sama Abu Thalib. Benar. Kasih dia, kasih 5.000. Tepuk tangan. Nah, ya luar biasa. Kalau kita umatnya baginda Rasulullah SAW, cara kita untuk membersihkan hati kita itu ada 2. Pertama mengatakan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita membersihkan kalau hati kita galau, misalnya karena belum lulus P3K, misalnya bagi gurunya, ya. Kalau muridnya belum dikasih nilai tinggi oleh ibu guru, maka kita harus membaca surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah namanya. Kira-kira siapa yang menghafal itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, tepuk tangan. 5.000 ya. Abu luar biasa. Ini baru Mi'raj yang meriah ini. Nyampuk doang. Cuma ini teman Pak Kanit nam ini di Raya kan. Ya tapi luar biasa ini kita memberikan semangat. Nah, ada anak kelas 1. Kelas 1 Angkatan kelas 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Kelas berapa? Kelas berapa? Minta uang sama ibu. Ya, tangan. Silakan teman. Luar biasa hebat. Kasih uang, kasih uang. Kelas belum? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ya, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasaddaq wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman sha'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa aqbarah summa iza sya'a ansarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa anbatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nahla wa hadaika gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka a'ilan fa'aghnaa wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa
hadis. Sadaqallahul adzim. Tepuk tangan. Semangat. Kita boleh masuk. Iya kan? Pada kita sepuluh. Ini adalah salah satu kegiatan ya. Kegiatan yang dinamakan majelis ilmu, dia bilang tadi ya. Nah, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Itu menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian kesimpulan yang kedua, manfaat kita bersolawat, yaitu salah satunya adalah dari kita membaca solawat tersebut tidak akan tertolak pahalanya walaupun dibaca dalam keadaan apapun. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu sejarah dari Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepada Bapak Kanit kami ucapkan terima kasih. Kemudian kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara penutup sekaligus doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Awaludin Kurdi. Kepadanya kami persilahkan. Kubur mereka taman-taman daripada taman surga. Bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Nabi al-Ummi al-Habib al-Ali al-Qadr al-Azim al-Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمتنا. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما ولا تجعل فينا شقيا محروما. حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة التي ختمت بها لأوليائك بخير ولب وعافية. اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Baiklah, dengan berakhirnya doa tersebut, maka berakhirlah acara atau kegiatan Isra Mi'raj kita pada hari ini. Dan marilah kita bersama-sama menutup kegiatan acara kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap yang sudah? Doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya, silahkan semua. Apa jangan pejiat, Pak? Kenapa bajang? Bareng-bareng pecat kena gue. Hah? Kenapa?
Rika jangan bakso.